Begitu juga ketika kita melihat seseorang, oh ini dari mudanya tukang maksiat, hidup dengan amalan ahli neraka, sampai tua bangka masih maksiat. Kita nggak punya hak untuk menyombongkan diri dan menghakimi orang-orang tersebut. Kita hidup di dunia bukan buat menghakimi orang lain, tapi kita hidup di dunia untuk mengintrospeksi diri kita, bukan buat hakimin orang. Innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan seseorang tergantung dari penutupannya seperti apa. Inna rajul, sesungguhnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, inna rajul la ya'mal bi 'amali ahlil jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiq 'alaihi alkitab fay'amal bi 'amali ahlin nar fayadkhulaha. Seseorang keseharian dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, sholat, puasa, ibadat, zikir, full, luar biasa. Tetapi kata Rasulullah, hingga ibaratnya antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Udah akhir umurnya, ya ini orang dia meninggal, udah tinggal sejengkal lagi dari surga. Namun ketentuan Allah berkata lain. Menjelang kematiannya hatinya dibalikkan oleh Allah Ta'ala, mental dari Islam, meninggal tanpa Islam. Ada yang begitu kata Rasulullah. Begitu juga sebaliknya. Ada orang keseharian dia melakukan amalan penghuni neraka, hingga antara seumur hidup puluhan tahun yang dia kerjakan amalan penghuni neraka, hingga antara dia dengan neraka ibaratnya cuma tinggal sejengkal lagi, ya 2-3 hari lagi juga mampus mati masuk neraka, ibaratnya begitu. Antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi. Namun takdir dan ketentuan Allah punya hal yang lain, punya rencana lain kepada orang tersebut, hingga menjelang akhir hayatnya dibalikkan hatinya, dia bertaubat kembali ke jalannya Allah Ta'ala, meninggal dunia dalam keadaan yang terbaik dan masuk ke dalam surga. Intinya apa? Ketika Allah Ta'ala memuliakan seseorang dengan amal ibadat, dengan ketaatan, jangan GR duluan hingga dia menyombongkan diri. Udah, lu gak tahu gue udah pergi haji berapa kali, lu gak tahu gue sholat gue berapa kali, lu gak tahu kan semalam gue tahajud, macem-macem. Begitu, jangan GR duluan, nganggap dirinya udah paling hebat. Mungkin di majelis kalau ditanya adakah yang lebih mulia dari engkau, dia tengok kanan kiri, kayaknya nggak ada. Sebab kita nggak tahu akhir hayat kita ditutup dengan amalan yang bagaimana. Kita nggak tahu kita ditutupnya dengan Islam, dengan iman atau enggak. Kita nggak tahu itu. Kita cuma berusaha memperjuangkan, mempertahankan keimanan, keislaman kita. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat kita akhir hayat kehilangan Islam. Entah itu ucapan yang tidak baik, entah itu pandangan yang haram, entah itu sikap yang tidak baik, durhaka kepada orang tua misalkan atau semacamnya, hingga membuat seseorang akhir hayatnya tidak bisa meninggal dalam keadaan Islam. Nikmat Islam dicabut, diambil, meninggal tanpa Islam, tanpa iman. Banyak yang kayak begitu. Hati-hati. Ketika kita dimuliakan dengan iman, dengan Islam, dengan ketaatan, jangan sombong, jangan meremehkan orang lain, jangan mencemooh orang lain walaupun dia tukang maksiat, walaupun dia kafir, non muslim. Jangan kita mencemooh, menghina orang lain. Kita nggak tahu akhir hayat kita gara-gara kekurang ajaran dan kesombongan kita, nikmat Islam dicabut, orang yang kita menyombongkan diri terhadapnya diberikan itu nikmat, dan kita meninggal tanpa iman nama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Begitu juga ketika kita melihat seseorang, oh ini dari mudanya tukang maksiat, hidup dengan amalan ahli neraka, sampai tua bangka masih maksiat. Kita nggak punya hak untuk menyombongkan diri dan menghakimi orang-orang tersebut. Kita hidup di dunia bukan buat menghakimi orang lain, tapi kita hidup di dunia untuk mengintrospeksi diri kita, bukan buat hakimin orang. Al-Hakim huwallah. Begitu. Allah yang
menjadi hakim. Allah yang mengadili. Dan kita nggak punya hak buat menghakimi orang lain. Ketika kita ngelihat tukang maksiat, hatta orang yang tidak beriman, orang kafir, kita menghakimi dia, ini udah pasti di neraka. Kita nggak tahu akhir hayatnya seperti apa. Jangan meremehkan orang. Mungkin menjelang kematiannya dia masuk Islam, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Nah, karenanya itu kita harus perhatian dengan apa kita menutup hidup kita. Kita meninggalnya dalam keadaan yang bagaimana? Kita harus perhatian. Sampai itu hadis ini membuat orang-orang tuh, para kaum solihin, mereka ketakutan. Kenapa? Mereka takut, mereka udah beramal baik, akhir hayatnya ditutup dalam kemaksiatan. Mereka gentar, mereka takut. Walaupun umumnya, biasanya orang kalau ada kesehariannya dalam ketaatan, insya Allah meninggalnya dalam ketaatan. Begitu juga mesti waspada. Kalau sehari-harinya maksiat, hati-hati, takutnya meninggalnya dalam keadaan maksiat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsu yaumal qiyamah ala ma mata 'alaih. Seseorang meninggal dunia, keadaannya waktu meninggal seperti keadaannya sehari-hari tatkala dia masih hidup. Dan ketika dibangkit hari kiamat, keadaannya sesuai keadaannya waktu dia meninggal dunia. Sampai dikasih contoh oleh Nabi Muhammad, orang yang meninggal tatkala berihram haji atau umrah, dia meninggal dunia dalam keadaan berihram. Besok hari kiamat dibangkit sambil mengucap labbaik Allahumma labbaik sambil talbiyah. Dan itu terjadi. Dan biasanya orang tuh di akhir hayat itu diuji dengan ujian yang berat. Rasa sakit yang dahsyat ketika dicabut nyawa. Dan di situ iman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang-orang yang dalam sakaratul maut akalnya enggak fokus. Hatinya enggak fokus. Bisa hanyut ke bawah dengan tipu daya yang disiapkan oleh iblis untuk menipu dia. Bahkan diibaratkan bahwasanya seseorang keadaannya, kondisinya ketika dicabut nyawanya itu seperti kondisi seseorang yang terkena gangguan jiwa. Bagaimana maksudnya terkena gangguan jiwa? Misalkan ada orang dokter tahu-tahu menjadi gila, terkena gangguan jiwa, ngomongnya ngelantur, tapi omongan dia tatkala dia ngelantur adalah omongan yang menjadi profesi dia sehari-hari. Bakal keluar deh tuh resep dari mulutnya. Walaupun dia gila. Begitu juga seorang arsitek ataupun seorang insinyur, bakal keluar ketika dia terkena gangguan jiwa, keluar dari mulut dia hal-hal yang ada kaitannya dengan arsitektur, dengan bangunan. Begitu juga ahli komputer, ketika dia terkena gangguan jiwa, gangguan mental, maka bakal keluar dari mulutnya dia itu hal-hal yang berkenaan tentang program dengan komputer dan lain sebagainya. Nah, begitu juga mukmin tatkala dalam keadaan sakaratul maut, mentalnya digempur di situ, ditempa dengan kesakitan, dengan beragam hal. Nah, di situ yang biasa yang keluar dari mulutnya keseharian dia, yang menjadi keseharian dia, nah itu yang keluar dari mulutnya.